Selamat pagi, kita hari ini akan belajar tema 7 subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, jatuh, kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu, walaupun mereka berbeda agama, tetapi saling membantu. Kita diskusi yuk, sikap yang baik dan sikap yang tidak baik kepada teman yang berbeda agama. Bisa ya bisa dipikirkan kira-kira sikap baik apa. Contohnya nih, sikap yang baik adalah menolongnya, walaupun berbeda agama tetap ditolong ya kalau ada temannya jatuh. Selanjutnya, memapahnya ke UKS. Ini conditional ya, kalau temannya kecil kalian bisa bantu. Selanjutnya, kalau kalian tidak bisa memapahnya ke UKS, kalian bisa melaporkan ke guru, petugas kesehatan atau dokter kecil. Atau mungkin bisa mengambilkan obat atau mengobatinya jika bisa. Kalian punya pendapat selain yang di sini, lebih nanti disampaikan ke Bu Dewi ya. Selanjutnya, sikap yang tidak baik ketika ada teman yang jatuh tapi dia itu beda agama. Membiarkannya, bersikap acuh tak acuh. Selanjutnya, menertawakannya, apalagi ya, nggak boleh menertawakannya. Selanjutnya, mengolok-oloknya, hampir sama dengan menertawakannya, mengolok-oloknya, mengejeknya, itu sangat tidak terpuji. Contoh yang lainnya, mengajak teman lainnya menghiraukannya. Bisa ditolong, kan beda agama itu sangat tidak boleh ya dan tidak baik. Kita harus bersikap toleransi antar umat beragama. Siti bersama teman-temannya membawa Dewi ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Siti disambut petugas kecil dan didampingi ibu guru. Dayu segera diobati. Kemudian siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan menulis. Buatlah kalimat perbincangan antara Siti dan dokter kecil yang menanyakan kejadian jatuhnya Dayu. Tentukan kata sapaan yang digunakan. Jelaskan alasanmu menggunakan kata sapaan tersebut. Nah, ini nanti bisa di pause dulu videonya. Setelah di pause nanti kalian buat percakapan dulu atau kalimat perbincangannya. Boleh 2 kalimat saja. Setelah di pause nanti di play lagi, coba hampir sama tidak dengan yang dicontohkan sama Bu Dewi. Nanti kalau tidak paham bisa bertanya ya melalui WA ya. Ini contoh dari Bu Dewi ya. Misal Siti bertanya, Siti minta tolong, dok minta tolong Dayu diobati, dia baru saja jatuh. Jawab, oh iya silahkan dibaring dulu Dayu. Dayu hanya mengangguk sambil menahan tangis, sambil ya. Dokter kecil lalu bilang bagaimana kejadiannya sehingga Dayu bisa jatuh Siti. Dia bertanya kepada Siti ya. Lalu Siti menjawab, saat bermain estafet bola di air, Dayu terjatuh. Dokter kecil lalu hanya mengangguk dan menjawab, setelah selesai, sudah selesai, semoga cepat sembuh ya Dayu. Dayu dan Siti bilang, terima kasih dok. Nah, tentunya kalian juga punya pendapat yang lain ya. Nah, nanti bisa didiskusikan ke Dewi. Ya WA aja kalau ada pertanyaan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan tidak. Bermain di halaman rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Pertanyaan, bagaimana cara bermain berburu hewan? Pertama, lakukan halu timpa, bisa juga dengan batu gunting kertas ya. Lalu menentukan siapa yang jadi pemburu dan siapa yang jadi binatang sasaran. Kemudian pemburu melemparkan bola kepada binatang sasaran. Apabila terkena bola, pemain yang menjadi binatang harus keluar dari lapangan permainan.
Selanjutnya, sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu. Nah, ini jawabannya opsional, bisa di halaman rumah, lapangan. Nah, ini tergantung kalian biasanya main di mana ya. Selanjutnya, sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Sikapnya bagaimana? Bisa di-pause dulu jawabnya. Ya, menghargai, tidak boleh mengejek. Selanjutnya, sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Sikap jeleknya contohnya, mengejeknya, tidak mengajak bermain bersama, membeda-bedakan teman berdasarkan permainan kesukaan itu tidak boleh. Selanjutnya, sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Itu berteman tanpa membeda-bedakan. Terakhir, sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Yang tidak diperbolehkan adalah mengejek, merendahkan. Mungkin anak-anak punya jawaban yang lain ya. Nah, ini setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai warna biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Selamat pagi Dayu, selamat pagi Siti, selamat pagi juga. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Baik, nanti saya ajak beberapa teman, pasti mereka suka. Nah, di sini ada beberapa kata sapaan ya. Selamat pagi Dayu, itu kata sapaannya adalah Dayu. Siti, selamat pagi juga. Kata sapaannya adalah Siti. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Kata sapaan yang digunakan adalah Dayu. Selanjutnya, kalian akan membuat kalimat menggunakan kata sapaan berikut ini. Kalian bisa pause video, lalu nanti bisa melihat contohnya dulu. Mau melihat contohnya dulu baru membuat. Tetap buat pelajaran ya. Nanti kalau ada pertanyaan sama seperti yang tadi boleh. Contoh kata sapaan menggunakan Siti. Siti, apa kabarmu? Dan masih banyak lagi. Dengan kata Pak Guru. Bolehkah saya membawakan buku-buku ini, Pak Guru? Oh, dalam bentuk pertanyaan, Bu. Boleh bukan bentuk pertanyaan juga. Selanjutnya, kata sapaan menggunakan adik dan kakak. Contoh dengan adik, adik sini belajar sama kakak. Jadi ada dua ya, kakaknya ikut juga. Ya, selamat pagi kakak yang hebat. Kata sapaan menggunakan kamu, kami, kita. Contoh ya, kalian nanti bisa konsultasi lagi sama Bu Dewi. Kalau sudah buat, dikonsultasikan sudah benar atau belum Bu, begitu boleh ya. Dan tapi kalau sudah jelas ya tidak. Oh hei, apa kamu tidak tahu tata tertib perpustakaan? Contohnya Ibu, pertanyaan semua, nggak harus pertanyaan ya, bisa kalimat biasa. Contoh menggunakan kami. Nah ini kalimat biasa. Kami adalah generasi penerus bangsa. Kami digunakan sebagai kata. Kita adalah generasi yang berprestasi. Generasi semua ya lagi nemunya itu ya. Ya. Selanjutnya, masih ingat dengan pecahan 1/2 atau setengah, 1/3 dan 1/4 ya. Nah, nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Rusanya ini ada 3. Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan karena ada 3 dan yang diambil 1. Maka kira-kira pecahan berapa bisa tebak ya? Iya, 1/3. Next, ada 2 kelinci. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dapat
dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, dari 2 diambil 1. Jadi pecahannya adalah 1/2, 1/2 atau setengah. Soal selanjutnya, nomor 3, ada 4 ekor ayam ya. Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Oh, karena ada 4, terus yang diambil 1, maka pecahannya adalah 1/4. Semuanya kan 4. Terus diambil 1. Nomor 4, ada 2 gambar kucing. Banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Jumlah kucingnya ada 2. Terus kucing abu-abunya ada 1. Jadi pecahannya adalah 1/2 atau setengah atau 1/2. Soal terakhir, 5, Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan. Kambingnya semuanya ada 2, yang dijual 1. Jadi pecahannya adalah 1/2. Jelas ya? Anak-anak hebat pasti sudah jelas. Nah, selanjutnya adalah memasangkan pecahan dan gambar yang sesuai. Pertama, adalah gambar 2 kue disilang 1. Jumlahnya ada 2, disilang 1. Berarti berapa? Pecahan berapa? Iya, pecahan 1/2. Yang gambar kedua adalah kuenya ada 4 atau 1, terus disilang 1. Jadi pecahan berapa? 1/4, itu 4 ya. Selanjutnya ada buah melon, ada 4 potong, disilang 1. Berarti yang satunya itu hilang atau dimakan. Jadi menunjukkan pecahan 1/4. Selanjutnya ini ada kue lagi ada 3 potong, satunya disilang, semuanya ada 3, satunya disilang, berarti pecahan berapa? 1/3. Selanjutnya pudingnya itu ada 3 bagian sama besar, disilang 1, jadi 1/3. Selanjutnya kue lagi ada 4 potong, disilang 1, jadi pecahannya adalah 1/4. Semoga semakin jelas ya. Nah, untuk yang terakhir, ini kalian akan membuat patung hewan. Nanti ini juga akan menjadi tugas. Jadi nanti tidak ada yang mengerjakan menggunakan pulpen, tapi tugasnya adalah membuat patung hewan. Kalian bisa simak video berikut. Jadi nanti ini silahkan di play, silahkan disimak. Atau nanti di terakhir ada linknya. Kalian bisa klik link itu untuk mencari. Atau mungkin kalian bisa mencari link yang lain. Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatmawati Hasan. Pada kesempatan kali ini saya membuat patung hewan dari plastisin. Kalau di video sebelumnya saya membuatnya dari tanah liat, nah sekarang kita buat dari plastisin. Oke, di sini saya akan membuat 2 hewan. Yang pertama adalah kura-kura, yang kedua ikan. Sekarang kita buat yang kura-kura dulu. Kita membutuhkan plastisin yang berwarna hijau. Cara membuatnya sama dengan kita membuat dari tanah liat, tetapi ketika kita menggunakan plastisin lebih mudah dibentuk. Nah, di sini saya mulai membentuk badannya, kaki, kepala, dan ekor.
Nah, ini bagian badannya sudah jadi. Sekarang kita buat rumahnya atau batoknya. Nah, di sini saya menggunakan plastisin warna hijau tapi dicampur dengan warna biru supaya dia menjadi warna yang lebih tua. Jadi warna badan sama rumahnya berbeda. Nah, ini warnanya sudah mulai tercampur. Sekarang mulai kita bentuk ya. Kita bentuk oval terlebih dahulu, kemudian kita pipih-pipihkan di bagian pinggir-pinggirnya. Sesuaikan batoknya dengan ukuran badan kura-kuranya ya. Nah, ini batoknya sudah jadi. Sekarang kita pasangkan di badan kura-kuranya. Kita tekan-tekan supaya menyatu. Setelah itu, kita berikan motif pada batoknya.
Tugasnya tadi ya, ini membuat patung, kirimnya foto kolase berisi saat awal proses membuat dan hasil jadi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.